Siapakah yang pertama kali lewat sirat? Siapakah yang pertama kali menyeberang sirat? Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan orang yang pertama kali berhasil menyeberang sirat adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir di kalangan kaum muhajirin. Orang fakir. Dan demikianlah orang-orang fakir, mereka yang dahulu diselamatkan. Yang pertama kali nyeberang sirat, orang-orang fakir muhajirin. Yang pertama kali masuk surga, orang-orang fakir dari umat Muhammad SAW. Yang pertama kali minum dari telaga Nabi, juga orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kenapa? Karena mereka lebih utama untuk terlebih dahulu merasakan kenikmatan. Waktu di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang-orang soleh yang kaya, tunggu dulu, belakangan. Tidak langsung bisa melewati sirat, tidak bisa langsung minum dari telaga, tidak bisa langsung masuk surga. Harus ngantri dulu. Bukan berarti orang-orang kaya yang terlambat minum dari telaga, yang terlambat menyeberang jembatan, yang terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka lebih rendah daripada yang di luar datang. Belum tentu. Bisa jadi meskipun mereka terlambat datang, namun setelah dihisab ternyata amalan mereka luar biasa. Meskipun mereka terlambat masuk, namun kedudukannya di surga lebih tinggi. Ada orang kaya, ya, ternyata setelah dihisab uangnya luar biasa. Dia sedekahkan untuk fakir miskin, dia menyantuni anak-anak yatim, dia santuni para janda, janda tua maupun janda muda, dia kasih semuanya ya. Ini pengajian jam 1 nih berat. Dia santuni semuanya ya. Setelah dihisap ternyata amalannya luar biasa. Meskipun dia masuk terlambat, surganya lebih tinggi. Walaupun orang-orang yang fakir, mereka lebih cepat duluan minum dari telaga, lebih cepat duluan lewati sirat, menyeberang sirat, lebih cepat duluan masuk surga karena hisab mereka cepat. Hisab mereka cepat. Aset mereka sedikit. Aset mereka sedikit. Saya kemarin ceramah di Bondowoso, ya. Saya ceramah tentang telaga Nabi SAW. Saya sebutkan ini, bahwasanya orang-orang fakir terlebih dahulu minum dari telaga. Kenapa? Di antaranya karena hisab mereka sedikit. Beda saja antara HP modern dengan HP jadul. Kalau HP zaman sekarang, Masya Allah, lihat. Ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, ada apanya lagi? Masing-masing tuh hisabnya panjang. Instagram sendiri hisabnya panjang. Twitter sendiri hisabnya apa? Panjang. Facebook sendiri hisabnya apa? Panjang. Google sendiri hisabnya apa? Panjang. WhatsApp juga hisabnya panjang. Emang komentar-komentar nggak dihisab? Hisab semuanya. Hisabnya panjang. Sementara orang yang HP-nya jadul nggak ada isinya. Jadul paling apa? Nggak ada internetnya. Cuma daftar nomor telepon sama daftar utang. Ya. Saya bisa lama tersebut, kemudian kita makan-makan di Bondowoso, ada ikhwan yang punya restoran. Maka terus ada satu bilang, Ustadz, yang Ustadz bilang tadi benar. Apa? Lihat Ustadz, HP saya HP jadul. Cuma ada daftar nama sama daftar utang katanya. Padahal saya bercanda, tapi bilang benar Ustadz, nih daftar utangnya, ini daftar namanya. Benar, ini ada orang seperti itu ternyata. Jadi ya, mereka hisabnya cepat. Orang kaya hisabnya panjang. Kata Nabi SAW, inna fuqara ummati yadkhulul jannah qabla al-ghina bi 500 sana. Orang-orang fakir dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Hisabnya cepat. Tapi kalau orang-orang kaya ternyata banyak bersedekah, banyak beramal saleh, membayar zakat dan yang lainnya, meskipun dia terlambat masuk surga, tapi bisa jadi surganya lebih tinggi. Adapun hadis bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan terseok-seok, dengan merangkak, itu tidak benar. Hadis yang batil, hadis yang tidak benar. Tidak benar. Orang kaya, kalau dia orang soleh, ngapain masuk surga merangkak-rangkak. Dan orang-orang fuqara muhajirin banyak yang kaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat kaya. Utsman sangat kaya, Umar sangat kaya, Abdurrahman bin Auf juga sangat kaya. Apakah mereka masuk surga terseok-seok? Jawabannya tidak. Bisa jadi mereka belakangan, bisa jadi. Tetapi setelah mereka masuk surga, surga mereka lebih tinggi. Namun bagaimanapun orang miskin terlebih dahulu. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, orang miskin yang lebih utama untuk pertama kali merasakan kenikmatan. Kenapa di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan?
Makanya Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang orang-orang pertama minum dari telaga Nabi. Kata Nabi SAW, awwalun nasi wurudan alaihi asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban. Orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW, yaitu yang semerawut rambut mereka, yang kotor baju mereka. La yankihunal mutana'imat, tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang keren-keren, yang kaya-kaya, enggak pernah. Wala yufta alaihim abwabu sudat, dan tidak pernah dibukakan pintu-pintu bagi mereka. Dan mereka meninggal dalam kondisi dada mereka masih berkeinginan sesuatu namun tidak bisa terkabulkan. Nabi sebutkan fuqara al-muhajirin, orang fakir muhajirin yang pertama kali minum dari telaga, dan mereka juga yang pertama kali lewat sirat. Ya, sifat mereka di antaranya asyu'athu ru'usan. Rambut mereka semerawut, tidak sempat untuk disisir, penuh dengan debu. Padahal dalam Islam kalau orang punya rambut hendaknya dimuliakan. Namun dia tidak sempat mengurusi rambutnya. Nabi SAW sendiri saja menyisir rambutnya. Bahkan Nabi sedang iktikaf disisir oleh istrinya. Namun mereka ini sangat miskin, tidak sempat mengurusi rambutnya. Tidak sempat mengurusi rambutnya. Kemudian baju mereka kotor. Bukan mereka orangnya komproh. Tidak. Memang tidak ada waktu untuk mengurusi baju mereka dengan baju yang sangat terbatas. Tidak ada bajunya. Ya. Sebagaimana orang-orang yang tinggal di Ashabus Suffah. Suffah itu letaknya di belakang masjid. Dibuat atap di atasnya dan orang-orang tinggal di bawahnya. Bukan dalam masjid, di belakang masjid. Sehingga terkadang terbuka kanan kirinya, sehingga debu masuk, baju mereka cepat kotor, rambut mereka cepat kotor, tidak sempat untuk ngurusi rambut apalagi baju. Apalagi baju mereka terbatas. Kita kalau baca sejarah orang-orang terdahulu, baju mereka terbatas. Ada yang baju cuma satu, ada yang sarung cuma satu. Lihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu tatkala meninggal, tidak ada baju yang digunakan untuk mengkafankannya. Bajunya ada enggak cukup. In ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kata para sahabat, kalau kami tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kami tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi mengatakan tutup kepalanya dan letakkan pohon atau daun-daun idkhir di bagian kakinya. Untuk mengkafankan Mus'ab bin Umair saja tidak ada bajunya. Saking miskinnya. Kemudian juga kisah seorang wanita yang dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dia datang, kemudian dia menyerahkan dirinya. Wahabat nafsah li Nabi. Dia tawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi lihat ke atas, Nabi lihat ke bawah. Rupanya Nabi tidak ingin menikahinya. Tapi Nabi diam juga. Mau diusir bagaimana, mau ditolak bagaimana. Nabi diam aja. Karena Nabi diam terus, wanita ini juga diam-diam saja. Akhirnya ada sahabat yang nyeletuk. Ya Rasulullah, kalau anda tidak berminat, buat saya aja. Kata Nabi, silakan. Akhirnya Nabi nikahkan lelaki tersebut dengan wanita tadi. Kata Nabi, mana maharnya? Kamu punya mahar apa? Saya punya sarung. Ya udah kasihkan. Tapi kalau sarung ini saya kasihkan sama dia, saya tidak punya sarung. Saya tidak bisa pakai sarung. Subhanallah. Dia punya sarung cuma satu. Cuma baju cuma apa? Satu. Ada orang seperti itu. Itu di zaman para sahabat miskin. Sekarang kita Masya Allah ya, baju 30, 40, berbagai macam warna, berbagai macam model ya. Baju kaos, baju kemeja, lengan panjang ya, Masya Allah. Berbagai macam. Dahulu sampai adunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Kenapa tidak ada baju untuk diganti? Tidak sempat untuk dicuci. Kemudian kata Nabi di antara sifat mereka, la yankihunal mutana'imat. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang keren-keren. Mereka miskin-miskin, kalau ngelamar cewek ditolak. Kalau ngelamar cewek yang cantik ditolak. Ngelamar cewek yang dari terpandang nasabnya ditolak. Selalu ditolak. Ada yang bilang enggak? Gue banget itu selalu ditolak. Lalu ditolak. Ya kenapa? Karena siapa yang mau nikahkan calon mantu kayak begini modelnya? Ngelamar bawa motor, ini tolak lah. Ngelamar pakai mobil. Sekarang bukan zamannya apa cinta buta lagi. Sekarang orang tidak buta, bisa dibedakan antara motor dengan mobil ya. Jadi dia ngelamar ditolak terus. Kemudian kata Nabi, la yufta alaihim abwabu sudat. Kalau ketuk pintu tidak ada yang bukain. Enggak ada yang ingin menjamu orang ini. Miskin ngapain dijamu? Orang kaya, pejabat terpandang dijamu dengan baik. Mereka ini meninggal dalam kondisi masih banyak keinginan tidak terkabulkan. Mereka ini yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka lebih utama untuk merasakan segera untuk merasakan kenikmatan sebelum orang-orang kaya. Banyak orang kaya lebih soleh dari mereka. Tapi nanti dulu, ini mereka yang dahuluan. Mereka ini juga yang pertama kali untuk melewati apa? Sirat, orang-orang miskin. Dan mereka ini pula lah yang pertama kali akan masuk apa? Surga. Untuk segera merasakan kenikmatan. Orang kaya belakangan jadi masalah. Di dunia sudah sering enak,
sudah sering senang, banyak aset, banyak anak, banyak rumah, banyak mobil, banyak motor, banyak istri, banyak macam-macam. Udah kaya mau diapain? Udah, ini mereka yang miskin-miskin ini biar masuk surga terlebih dahulu, biar lewat sirat terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau Anda ingin masuk lewat sirat lebih cepat, gimana caranya? Super miskin. Super miskin, HP enggak punya. Nah, jadi ingat, syariat tidak menyuruh kita miskin, tidak. Tapi ini berbicara tentang kenyataan. Ada sekelompok manusia yang modelnya seperti ini. Sehingga mereka lebih dahulu untuk jangan disalahpahami ya. Syariat Islam mendukung orang miskin, tidak. Dalam Al-Qur'an banyak. Allah mengatakan wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu, berinfaklah banyak sekali ayatnya. Suruh bayar zakat, wa atuz zakat, bayar zakat. Kalau enggak punya duit gimana bayar zakat? Terima zakat terus. Ya. Jadi ayat untuk suruh kaya, suruh berinfak banyak sekali. Tapi kita berbicara kenyataan, memang ada orang-orang yang seperti itu, uang mereka sedikit, harta mereka sedikit, pakaian mereka terbatas, rambut mereka semerawut, terpaksa mereka seperti itu karena tidak ada waktu untuk mengurus diri mereka. Dan mereka yang pertama kali akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang pertama kali akan melewati sirat, dan mereka yang pertama kali akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala.